Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam hari ini kita sempat datang melayak keluarga daripada Ruqyah Wailusu selaku penyuluh non PNS kantor urusan agama Kecamatan Batabual yang telah menghembuskan nafasnya yang terakhir di usianya yang ke-46, yaitu di usia yang masih sangat belia. Tapi mudah-mudahan ini adalah menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup, bahwa maut itu selalu datang mengintai kapanpun dan dimanapun kita berada. Tapi menurut saya punya dekan di Fakultas Institut Agama Islam IAIN Alauddin Palu, Pak Muhammad Arsyad Bashir, beliau mengatakan begini, bahwa orang yang mau meninggal dunia itu dia melalui 4 tahapan alam. Alam yang pertama itu adalah alam rohiyah, jadi alam roh. Jadi ketika orang mau meninggal dunia pasti dia melalui alam ini. Misalnya begini, walaupun dia tidak sakit, tapi kalau malam itu dia bermimpi ketemu dengan dia punya leluhur yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu membawanya untuk berjalan, tapi dia tidak kembali, berarti itu dia punya roh sudah dibawa pergi. Iya, begitu. Jadi kemudian yang kedua, beliau mengatakan bahwa orang yang mau meninggal dunia itu harus melalui alam tahapan yang kedua, yaitu alam nuriyah, yaitu di alam cahaya. Jadi di situ diperlihatkan ketika orang sudah sangat dekat sekali dengan kematian dan sakitnya sudah semakin parah, itu diperlihatkan dengan beberapa cahaya. Jadi beliau mengatakan bahwa kita harus hati-hati supaya kita dapat memilih di antara satu cahaya itu. Di antaranya ada cahaya yang hitam, ada cahaya yang biru, ada cahaya yang hijau, kemudian ada cahaya yang putih. Beliau mengatakan kita jangan terjebak, tapi kita harus ikuti salah satu cahaya itu, yaitu cahaya yang putih. Beliau mengatakan ketika kita berada sudah di alam nuriyah ini, di alam cahaya ini, itu kita tidak melihat apa-apa lagi. Mata kita sudah tertutup dengan dunia, dan yang kita lihat itu adalah cahaya yang diperlihatkan, yaitu cahaya di negeri akhirat yang akan kita lalui sebentar nanti. Walaupun saat itu kita dapat mendengar, tapi kita tidak dapat melihat. Itu sudah berada di alam nuriyah. Jadi ketika saudara kita sakit, kita tanya, masih dapat lihat beta kaseng? Dia bilang beta tak dapat lihat lain, tapi beta masih dengar. Itu orang sudah berada di alam nuriyah. Kemudian alam yang ketiga, yaitu manusia berada di alam syariah. Jadi di alam syariah ini, orang yang sementara sakit dan sudah sangat parah sakitnya, itu dia tidak bisa bercakap-cakap lagi, tapi dia masih bisa melihat kita, dia masih mengenal kita dengan baik, tetapi dia tidak bisa berbicara. Kenapa? Karena dia sudah berada di alam rahasia. Yang menurut ahli tasawuf, ketika manusia berada di alam rahasia ini, ketika dia berbicara dan dia mengungkapkan apa yang terjadi saat itu kepada dia, maka jasadnya akan menjadi hancur. Itu pernyataan beliau. Kemudian yang terakhir itu manusia berada di alam khalaqut. Jadi alam khalaqut ini di alam ketuhanan. Jadi di alam ketuhanan inilah manusia diperlihatkan tempatnya di mana. Sehingga kadang kita yang sakit itu sudah gelisah.
ada juga yang sudah mau menghadap Allah Subhanahu wa taala itu dengan tenang. Jadi dia dengan tenang untuk menghadapi syakaratul maut. Tapi ada lagi yang dia sangat sibuk sekali karena ada ketakutan yang ada di dalam dirinya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita malam ini akan kita sambung dengan pertemuan kita besok malam nanti sampai di hari yang ke-40. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala atas kedatangan kita. Dan kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batabual memohon maaf yang sedalam-dalamnya kalau pelayanan kami tidak begitu maksimal, karena itulah manusia. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti ada kalanya jatuh ke tanah jua. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.